Karena memang yang seringkali jadi problem itu bukan gedung-gedung yang mohon maaf yang tinggi-tinggi yang memang aturan dan syarat administrasinya lengkap, tetapi gedung-gedung yang tumbuh. Nah, gedung kemarin itu gedung yang tumbuh, kiri kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi. Ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada, karena memang yang seringkali jadi problem itu bukan gedung-gedung yang mohon maaf yang tinggi-tinggi yang memang aturan dan syarat administrasinya lengkap, tetapi gedung-gedung yang tumbuh. Nah, gedung kemarin itu gedung yang tumbuh, kiri kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, yang seperti itu yang kami. Kalau yang sepeda, saya nggak mau menyalahkan siapapun, tetapi kejadian tadi kebetulan saya panggil di rute Transjakarta. Karena saya pesepeda kan, teman-teman kata, dan ini sebenarnya udah jam selesai. Bagi para pesepeda itu jam 6.30, jam 6.20 itu sebenarnya sudah selesai. Ini kejadian 6.20, mungkin almarhum capek menabrak dari belakang bis. Kejadiannya, jadi saya nggak mau menyalahkan siapapun, tapi kejadian yang sebenarnya itu. Kenapa Pemprov bertanggung jawab untuk korban? Ya, ini kan bencana, ini musibah. Kenapa Pemprov nggak bertanggung jawab? Salah, tanggung jawab juga ada yang nanya. Termasuk kemarin ada yang nanya kenapa saya pakai baju bekerja. Saya lari-lari karena lagi acara match day dengan para duta besar dan juga Kementerian Luar Negeri. Masih main sebagai pemain Persija. Ada berita itu, saya langsung menuju ke tempat acara, ke tempat kebakaran. Dan untuk ke sana saya nggak naik mobil karena udah nggak bisa, macet. Saya naik motor. Dengan demikian, ya apapun, saya ini merupakan karakter kepemimpinan yang saya pimpin di Jakarta. Jadi kalau ada kejadian seperti di SMA yang pada waktu itu maupun kemarin di kebakaran, ya kalau memang masih bisa bertanggung jawab kami upayakan. Jadi apa jalur sepeda yang akan dibuat lebih aman dan fair kedepannya untuk warga? Persoalannya sebenarnya bukan di jalur sepeda. Persoalannya adalah ya ini kan udah bukan jam bersepeda. Kemarin ketika kejadian kan saya juga di lapangan. Saya berdiskusi dengan Bapak Kapolres, dengan juga dari TNI, Dandim, kemudian Damkar, dan juga Wali Kota. Memang problem utamanya adalah gedung tersebut tidak dipersiapkan dengan rescue kalau terjadi kebakaran. Memang ada pemadam hidrannya ada, tetapi yang tidak ada adalah bagaimana kemudian mereka kan menjual ataupun menyiapkan baterai litium untuk drone-nya. Yang jadi problem kemarin kan itu. Ketika kebakar akhirnya karyawannya naik ke atas semua, kemudian asap dari bawah, itulah yang menyebabkan kenapa kemudian yang meninggal cukup banyak. Tetapi tugas Jakarta, pemerintah Jakarta yang saya pimpin adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi siapapun yang meninggal untuk bisa dibantu dimakamkan di Jakarta atas tanggung jawab pemerintah Jakarta. Termasuk yang luka, sakit dan sebagainya kami tanggung. Tetapi untuk jumlahnya biar Kapolres yang menyampaikan. Kalau preventifnya seperti apa ini kan, apakah akan ada pengecekan gedung ya, Jakarta? Sebenarnya Kak, ini problem utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan pasti nggak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan ya. Kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan. Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang bisa turun ke bawah. Lah bro, masih lampu bro, sana bro. Pak, biar pas dulu Pak.
tidak parah, namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan dilakukan jalannya operasi pada pukul 7 di Sorong. Korban karyawan Pak, maksudnya karyawan. Tadi ada 19 karyawan Pak, selamat. Tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga disebabkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak, korban Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazah. Jumlah korban luka Pak berapa? Saat ini tadi disampaikan oleh dari Damkar ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Yang perempuan saat kejadian pemilik gedung tidak ada di lokasi Pak. Nanti kita lihat karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat, karyawan lainnya, termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih. Jadi ini kami sampaikan saat ini di Rumah Sakit Polri sudah terdapat sebanyak 22 korban kebakaran di lokasi ini, yaitu 7 laki-laki dan 15 wanita. Dan dari pihak rumah sakit juga segera kami proses administrasinya terkait dengan permintaan visum dan lain-lain agar pihak keluarga korban bisa segera mengambil keluarganya. Dan di sana juga sudah dibuat posko untuk membantu para keluarga korban. Selanjutnya pada saat ini pula tim Lapor, Laboratorium Forensik Polri sudah hadir dan sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Nah, sehingga kami mohon waktunya untuk kami bisa segera menyampaikan perkembangan kepada teman-teman media sekalian. Tentu kami serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kebakaran ini. Makanya nantinya akan ada sanksi Pak? Ya tentunya nanti kita lihat hasil pemeriksaan, tentu nanti kita akan gelar perkaranya apakah ada keterlibatan atau kelalaian yang terjadi atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian, mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan penjelasan terkait dengan perkara ini. Pak, sudah upaya untuk memanggil pemilik gedung, Pak, sudah ada upaya untuk melakukan pemanggilan apa? Ya ini, kami secara proaktif karena melakukan pemeriksaan di Polres, tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan, dan juga satu anggota kami, Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam.